Deh, Oke, oke. Sekarang gue lagi bareng Michael James di sini. Halo Mike, apa kabar? Hai Fis. Baik-baik lo. Jadi gue baik juga kok. Jadi gini Mike, gue Oke. kan kemarin kita udah ngomong kan, kita mau ngobrol bareng. Oke. Nah, jadi sekarang waktunya nih, udah dari kemarin-kemarin kita nggak jadi-jadi kan ngobrol. Iya, Akhirnya iya. bisa sekarang. Ya jadi banyak yang nanyain gitu Mike. Mana ngobrol bareng Oke. Michael, mana ngobrol bareng Michaelnya. Nah, baru hari ini nih gue bisa ngobrol bareng sama Michael. Udah kita langsung aja deh. Kita ngobrol Oke. bareng. Gimana? Oke. Yoi. Let's go. Gue boleh nanya-nanya kan sama lo nggak apa-apa kan, so kan? Salah lah, ayo lah. Nanya-nanya lah. Yaudah deh, pertanyaan pertama buat lu nih Mike. Banyak banget yang nanya ini. Alasan lu suka basket tuh karena apa Mike? Oke. Eh, Kayak orang Indonesia biasa gitu. Dulu kan gue main sepak bola pas Oh, gue SD. berarti emang rata-rata anak basket tuh dari bola semua ya? Iya bener sih. Yang setahu gue banyak banget teman-teman gue dulu. Ya, Kayak lo, Dandi gitu-gitu kan. Kita dulu anak-anak bola juga kan. ya. Nah, pas dulu tuh gue sekolah internasional gue tuh banyaknya orang mainnya bola kan, ya udah gue Sepak ikut-ikut bola aja paling main sama lebih mereka, banyak ya. lebih banyak ya. Terus pas gue pindah ke SPH di Kemang tuh, Sekolah Pelita Harapan, mereka tuh gak ada sama sekali yang main bola. Kayak seingatnya gue tuh gak ada sama sekali yang main bola. Nah itu tuh ada beberapa teman dekat gue tuh mainnya basket. Nah gue coba aja lah, ya udah lah gue iseng-iseng aja main. Terus tiba-tiba ya gue jatuh cinta sama basket. Terus gue bilang ke bokap gue udah gak mau main bola, gue mau main basket aja. Dia bilang ya udah gak apa-apa, yang penting lu jadi pemain terbaik aja. Soalnya dulu bokap gue tuh main basket juga. Kalau bokap tuh emang dari awal emang udah suka basket ya? Udah dari dulu, dari kecil dia main basket. Terus gue tuh sempat dengar kan Mike, kayaknya lu tuh sama Coach Pram tuh kan deket banget tuh. Itu tuh karena apa Hmm. tuh Mike? Pertama kali gue ikut klub basket tuh itu TNBA. Kalau lo tahu tuh itu klubnya Anthony Cates, Coach Pram, sama Haifan Muhammad dulu kan. Itu Oh, mereka trainernya semua kan. Nah, gue tuh pertama kali ikut tuh pas TNBA-nya masih di Kemang. Mereka latihannya tuh ada lapangan dulu kan di Kemang. Di oh. deket KFC-nya. Gue lupa tuh nama tempatnya. Nah, dulu um, dulu kita latihan di situ. Nah, gue pertama kali ketemu Coach Pram tuh di situ. Akhirnya lu baru tuh latihan terus sama Coach Pram. Iya tuh karena pertama kali gue main basket tuh gue syutingnya jelek banget kan. Ya udah, Nah, terus bokap bokap gue tuh tahu gue tuh syutingnya jelek banget. Nah, dia pengen gue dia pengen gue tuh punya senjata kayak gitu kan. Kalau di basket tuh syuting tuh senjata. Ya makanya gue pas sempet lah pas naik ke kelas dari kelas 7 sampai kelas 8 gue latihan private di pas libur summernya gue latihan private sama Coach Pram. Dia berubah shooting form gue, terus abis itu gue bisa shooting. Tapi belum bisa 3 point gitu, gue masih perimeter shot gitu kayak Jordan. sampai sekarang tuh masih kadang-kadang masih suka latihan sama Coach Pram sampai sekarang. Uh, Kalau sampai sekarang sih udah enggak, kan udah lagi corona, Nah, so gue kan udah, nggak bisa. udah cabut lah ya, udah cabut jauh sekarang. Cuman masih pasti pasti masih selalu inget lah jasanya dia selama ini buat lo. Oke. Karena Coach Pram gue bisa shooting. Sampai sampai sekarang, aduh, waktu zaman yang kemarin kita juras, gokil sih itu yang waktu lawan Jabar tuh lu gokil banget sih Mike, gue akuin banget. Abis itu Nembak, mereka tahu gue bisa shooting. nembak gimana aja masuk mau. Kan siapa yang passing ke gue, inget Nah, lah. itu udah lah. Ini kan itu udah yang nonton aja yang tahu siapa yang passingnya nggak sih? Yoi. Kalau mau nonton highlight kita ya. Ya. Oke, kalau gitu lanjut kita. Menurut lu nih, kan lu sekarang udah nggak di Indo lagi lah, udah mulai menjajakan karir di Amerika. Menurut lu perbedaannya basket Indonesia dan Amerika tuh apa, Mike? Oke, menurut gue tuh perbedaannya banyak banget. Kayak gue tuh punya first hand experience main di US kan, bertanding sama anak-anak like gue bertanding lawan orang Amerika yang ranked gitu. Nah pertama tuh size itu definite banget. Guys, Karena tuh di Amerika tuh mereka tinggi banget.
gue aja di sini termasuk normal, di sana gue termasuk kecil. Padahal gue tuh nggak pendek-pendek banget. Iya, maksudnya kalau Gue kan, kita di sini mah ya standar standar orang Indonesia lah. Cuman di sana ya standar. ya Di emang sana ya. kecil. Tapi gue kalau di Amerika gue notice ini nih. Um, banyak banget orang-orang yang posternya kayak gitu, Fis. Kayak tingginya kayak kita, gedenya kayak gitu tuh banyak. Cuman kalau yang fokus yang basket itu tinggi-tinggi semua. Oke. Rata-rata ada yang pendek, rata-rata ada yang tinggi tuh banyak juga, nggak kayak di Indonesia tuh. Nah, yang Terus, kedua tuh athleticism ya menurut gua. Di Amerika tuh mereka latihan latihan gymnya tuh serius banget. Kalau di Indonesia mana ada pelatih yang bilang gitu, yang suruh kita nge-gym bareng tim gitu kan. Nah, mereka ya. tuh latihannya athleticism, mereka tuh gede-gede badannya, mereka kuat banget. Mereka bisa lompat tinggi banget gitu kan. Ya, latihannya tuh banyak banget di gym itu kayak gitu. Mereka tuh fokus di gym tuh banyak juga. Terus itu gym itu emang penting kan buat kuatin otot-ototnya biar gak gampang cedera. Oke, terus nah, kan Uh, lu udah sempat ngerasain tanding di sana kan, Mike? mhm. Tapi lu pernah gak sih kayak tanding sama kayak best player high school-nya di sana? Salah satu best Kalau player lu pernah belum? kalau best center pernah, Siapa best tuh? center. McCur Maker. Ada itu saudaranya Thon Maker. Tapi waktu itu kan lu sempet ngomong sama gue kan kayak harusnya tuh lu tanding lawan Jalen Green gitu-gitu kan. Cuman karena Mhm, corona ini lu akhirnya nggak jadi ketemu mhm, mhm, itu ketemu mereka. mhm. Perasaan lu di mana tuh Mike? Harusnya lu bisa ngerasain tanding sama best player high school di Amerika, tapi ternyata nggak jadi. Sedih lah gue karena gue kan emang fans banget sama Jalen Green kan. Dia lompatannya gila, syutingnya gila, dribblingnya gila, defense-nya gila. Gokil sih Ya itu. pastilah Parah. siapa yang nggak ngefans sama dia kan. Ya udah kan dapat kesempatan lawan pemain terbaik di dunia tuh yang seumuran kita juga, Fis. Nah, Itu kayak once in a lifetime opportunity, man. Kayak gue pengen banget experience kayak gitu cuy buat gue. Itu kan bagus lah. Orang Indonesia mana ada yang bisa lawan Dylan Green. iya sih. Gue kadang-kadang juga suka lihat highlightsnya dia sih emang gokil. Ya the next LeBron gitu-gitu lah mungkin nanti ya. Nah, Zion. segitu lah. The next big thing lah dia. Iya. Oke. Terus gue mau nanya lagi kalau buat buat harapannya nih buat basket Indonesia tuh apa, Mike? Ya harapan gue sih biar tim basket kita tuh and basketball in Indonesia in general tuh kayak maju aja. Kayak menurut gue tuh Indonesia pemainnya ada yang skillful banget. Cuman kayak kita sangat soft. Kita banyak yang soft banget. Kayak lu tau lah pas kita ke Jurnas berapa kali kita kena dikit aja falling. Kayak kan Ah, mana ya ada kan ya. di Amerika tuh gak ada sama sekali kayak gitu. Ya salah satu tuh kita harus mainnya keras tuh. Lu lihat kita beda level aja lawan Philippines kayak gimana dong? Ya Ya. kan mereka mainnya keras-keras juga. Dua tuh size, tiga athleticism. Itu kayak gitu-gitu tuh penting-penting semua kan. Kan lihat tuh kita size ada Derek. Tapi orang-orang tuh nggak ada yang believe sama Derek. Kenapa nggak kita support dia aja lah? Ya kan Derek tuh udah kapan lagi kita dapet pemain tuh setinggi Derek, seumuran kita gitu kan? Harusnya sih Derek emang tuh menurut gue sih Derek lebih lebih harusnya dimainin di level yang lebih di atas dia sih daripada di bawah iya yang setara sama dia tuh menurut gue ya udah nggak mungkin ada yang nutup dia juga karena emang iya dia terlalu tinggi, terlalu levelnya dia tuh panjang, emang bisa harus sudah lompat. ditingkatin terus sih kayak Iya kemarin Derek kita tuh di yang apa tim senior itu menurut gue ya buat prospek kedepannya sih lumayan bagus juga buat dia ya iyalah kan Derek tuh itu banget lah kayak mana kapan lagi kita bisa dapat pemain yang blasteran Afrika Indo setinggi Derek. dan nemuin orang kayak setinggi itu di Indonesia juga jarang ya nggak sih Jarang banget di Amerika tuh gampang banget cari-cari mereka. Lu cari lapangan basket aja pasti ketemu. makanya Ya kayak oke menurut gua tuh jadi kita kalau harus menurut lu tentang kayak lu di Indonesia tuh kayak kurang keras buat didikannya gitu lah ya. iya kurang keras buat support basketnya tuh Nah, kurang banget. Kayak menurut gua perbasi ada perbasi tapi kayak harus lebih support aja lah kayak di gitu sport kayak lagi lah lebih anak-anak lebih harus support totalitas kayak gitu. generasi kita juga kayak pemainnya harus disupport jangan kayak mereka pulang terus lu ancam-ancam lu cupu lah lu gak bisa kayak gini lah ya lu coba sendiri latihan di Amerika lu tanding di sana lu ngerasanya kayak gimana ya not everyone can play there man kayak gua aja
pemain kayak ex timnas sudah beberapa kali, gue di sana aja pas main agak susah buat gue. Kan gue size-nya nggak terlalu tinggi tapi skill gue menurut gue tuh serata-rata mereka, gue cuman kalah size aja. Terus kalau menurut lu fasilitas di Indonesia tuh gimana, Mike? Apa yang harus ditingkatin lagi deh? Kalau di fasilitas sih itu semuanya lah. Lu harus tahu di Amerika tuh fasilitasnya luar biasa buat basket. Semua SMA ada indoor court, outdoor court, ada gym semuanya. Terus lapangan basket lu bisa cari di mana-mana. Lu bisa main gratis di mana-mana, outdoor, indoor gitu-gitu. Terus banyak banget orang-orang yang main pick up games gitu-gitu tuh banyak banget, guys. Kayak orang-orang tuh cinta banget sama game, kayak pertandingannya, kayak mereka cinta banget sama olahraganya tuh. Kayak di sini tuh ya kita kan negara sepak bola kan. Tapi ya basket tuh juga tambah sekarang lebih basket populer sekarang lah. lah ya. Ya, udah mulai banyak lah. peminatnya juga. Iya. Ya oke, kalau menurut lo kayak gitu. Dan selanjutnya nih, masih banyak kita omongin. Kalau menurut lo lifestyle basketnya nih gimana nih? Gaya-gaya anak basket Indo sama Amerika tuh gimana menurut lo bedanya? Ya kayak gue tuh benar-benar punya experience tinggal di Amerika, tinggal di Indonesia kan. Ya lu harus tahu kan, gue tuh kayak I was raised up di keluarga gue tuh orang-orang tuh kayak lu tau lah blasteran semua, ada bule-bule gitu kan. Ya buat gue tuh agak gampang ganti situasi gue kayak tinggal di Amerika tuh gue udah tahu kayak gimana, soalnya kan gue keluarganya semua orang Amerika juga kan. Nah gue kayak buat gue tuh agak gampang, transitionnya tuh gampang banget buat gue tinggal di sana. Gue kayak nggak kaget apa kayak gitu. Tapi bedanya tuh orang-orang di sana tuh gimana ya? Beda. Satu yang gue lihat itu level PD-nya tuh jauh lebih beda. Kayak di sana tuh orang-orangnya pede. Kalau menurut lu kayak banget. Orang sana tuh pede banget. Pede banget. Ya kalau di sini tuh kayak pas gue balik gue kayak apaan sih, ngapain sih, kok baperan banget ya kayak gini nih Fis. Misalnya kalau ada orang bilang lu jago basket, kalau di Indonesia pasti bilang enggak gue cupu. Kalau di Amerika pasti orang iya iyalah gue jago, gue latihan mulu. Ya mana ada, itu kan bukan sombong, itu kan lu jujur aja, lu kan pede aja sama lu sendiri, lu bilang aja ya gue jago, gue tahu, gue bisa kayak gini gitu aja kan. Nah itu salah satu yang menurut gue tuh lihat beda lah dari sana sama di sini. Culture-nya beda banget, Davis, kayak orang. Terus kalau buat style gaya-gayanya gitu, Mike, kayak misalnya buat pre-game outfitnya, buat high school-nya ya, ada bedanya nggak? Pre-game sih, kan kalau menurut gue sih mereka bukan ada style pre-game sih, kayak cuman dingin aja sih lapangannya, kan lu tahu kan itu ada winter, summer gitu kan. Ya pas gue main tuh agak dingin juga kan. Makanya mereka tuh banyak yang pakai baju tangan panjang, celana panjang gitu kan buat warm up karena itu emang dingin. Berarti emang bukan karena gue mau keren gitulah yang menurut mereka, tapi emang ya maksud situasinya kayak gitulah. Ya nggak sih? Mereka palingan pakai headset kayak gini kalau warm up gitu aja, itu bedanya. Coba kalau di Indo pakai headset gede paling diledekin ya nggak sih? Iya, norak. Oh ngapain sih orang norak gitu kan? Oke, kalau gitu. Terus nih Mike, gue agak nanyanya mungkin agak bikin susah nih. Kalau menurut lu temen di sana sama di Indo tuh perbedaannya apa dan seruan mana? Kalau tentang seruan sih gue gak bisa pilih, soalnya emang gue kan pergaulannya tuh sama-sama kayak orang Indo sama orang Amerika tuh gue bisa pergaulannya kayak gue udah tahu kayak gimana kan. Ya kalau cara mereka bergaul itu tuh nggak terlalu beda banget sih sama orang Indo, cuman kayak tau lah banyak ya swag gitu-gitu, man, gitu-gitu ya, kayak gitulah, kayak pergaulannya nggak terlalu beda sih, cuman kayak ya kayak gue bilang itu mereka cuma lebih bebas aja lah ya Mak ya. Mereka kayak lebih bebas gimana mau kayak gimana sama teman-temannya juga kayak lebih bebas gitu aja kali ya. Benar. Oke. Nah nih kita pertanyaan satu ini agak melenceng nih Mike, dari basket nih Mike. Nah kan kita sama-sama LDR. Sedikit kita omongin lah tentang LDR tuh kayak gimana Mike. Kalau boleh lu ceritain deh, LDR lu kan masih lumayan lah, masih Amerika, Belanda. Coba boleh diceritain lah kayak gimana.
susah senengnya Ya, LDR tuh gimana? Coba ceritain biar orang-orang tuh pada tahu. Soalnya banyak ya yang nanyain kalau LDR tuh susah, Pak. Seneng apa enggak sih? Enaknya tuh ya gimana? Nah, coba dijelasin. ya LDR tuh menurut gua tuh susah, kayak emang susah tuh. Tapi itu lo harus komit banget kalau LDR. Ya kalau buat gue sih, karena gue LDR karena gue tuh sayang banget sama cewek gue, jujur aja sih. Terus ya Romilda, denger ya Romilda. Sayang banget. ya ada enak-enaknya sih, tapi lebih banyaknya yang nggak enak. Kayak yang nggak enaknya lu nggak pernah ketemu, kayak Udah ketemu. lu padahal lu pengen banget tuh, lu kayak sayang banget sama kayak orang gini, terus lu nggak ketemu, ya emang susah. Tapi pas lu ketemunya tuh worth it banget, kayak lu Itu ketemu excited langsung banget tuh sih. Itu kayak, excited banget, lu hatinya langsung deg-degan banget, terus lu kayak enaknya juga tuh pas kalau lu ngapain kayak misalnya gue lagi di Amerika, terus kalau gue gabut, gue weekend kan bisa kemana-mana gue mau hangout sama temen gue kapan aja iya ya. gitu kan. Itu enak, itu salah satu enaknya. Tapi yang nggak enaknya tuh kayak nggak pernah ketemu tuh nggak enak banget sih, asli dah. Tapi kayak sekarang nih Mike, karena corona ini kan harusnya kan gue bisa ketemu nih sama cewek gue. Nah ini nih gue tuh sebenarnya udah dari bulan lalu tuh kayak udah excited nih, anjir. Gue bakal ketemu sama cewek gue di Juni nih gue bakal ketemu. Ternyata ada corona kayak gini kan, jadi semua rencana yang udah direncanain ya terpaksa harus dibatalin dong atau diundur. Bener. Ini yang dinamain susah dalam LDR. Iya, Karena kayak LDR gitu kan tuh. bukan seneng doang, harus ada susahnya juga. Tapi nanti LDR pas emang ada ketemu, susahnya. baru susahnya ini hilang sama senengnya, ya nggak sih? Terus salah satu susahnya tuh harus percayalah sama one another. Ya Kayak percaya, itu sih salah satu. yang susahnya tuh gue mikir-mikir aja dia lagi ngapain Nah itu Mike, sekarang. itu Itu yang sama bikin banget sama Mike. susah. Iya, Sama banget. kayak Apalagi lu tau kayak lah Amerika kan, iya. itu yang bikin pikiran pikiran susah tuh itu udah itu aduh gimana ya Mike ya. Cuman ya gue percaya lah, cewek gue pasti nggak harus dilakuin. Tapi kalau menurut gue sih, kalau gue ada pilihan LDR nggak LDR, gue pasti nggak LDR. Cuman gue udah sayang banget sama cewek gue, terus gue nggak Iya, mau pisah sama dia. semua orang Kayak juga pasti milih nggak LDR Mike. Cuman ya kita dapat orang yang kita sayangnya emang harus LDR dulu gimana? iya, makanya kayak everyone has a choice, and like everyone harus everyone has a life path. Kayak mereka tuh ada pilihan di hidup mereka. Terus mereka kayak misalnya kayak buat gue ada pilihan apa tuh, stay with kayak LDR sama cewek ini, apa udahan aja sama dia. Gue pilihnya LDR, terus lihat sekarang gue udah sama dia dari Agustus sampai sekarang masih. Iya sih, kayak emang lebih menurut gue kayak apa ya? Beda aja gitu kayak ngejalanin hubungan biasanya juga emang rasanya beda. Terus pas lu ketemu itu, lu nggak bakal hilang, kayak lu pasti 24 jam setiap hari sama dia terus gitu. Harus pengen sama dia terus ya. Iya benar. Ya udahlah semoga aja lah corona ini cepat selesai biar kita cepat bertemu dengan pasangan masing-masing. Amin, Terus buat yang amin. jomblo-jomblo nih, semoga cepat dapat pasangannya juga deh. Selesai corona, langsung hangout sama cewek, langsung jadian sama cewek dah. Kita doain. Iya. Terus Untuk yang cewek-cewek yang jomblo, maaf ya, Michael tuh udah hilang di market single ya. udah sold out Michael. Michael udah Udah sold sold out. out, udah sold Nanti out. jangan Hati gue marah udah di. kalau masih diganggu. Oke Mike, Ya, nih pertanyaan terakhir Mike. Gue kan waktu itu sempat buka Q&A sama followers kan. Jadi gue mau tanyain beberapa ke lo nih. Oke. Sabar, oke. Gue liat-liat dulu. Ini pertanyaan banyak banget, Mike, ditanyain sama followers gue. Mungkin sama followers juga. Oke. Kak Michael itu blasteran apa aja sih? Coba, Mike. Ini banyak yang penasaran nih, Mike. Ya udahlah. Ini nih, gue tuh kalau orang-orang nanya, gue bilang aja gue blasternya Indonesian American kan. Tapi aslinya tuh gue mixnya lebih banyak dari itu. Bokap gue tuh ada darah Itali, darah India, sama darah Indonesia. Oke. Nyokap gue tuh ada darah Scotland, Belanda, sama Jerman.
Jadi lu tuh sebenarnya blasteran apa aja lah ya. Apa anda aja bisa. Pokoknya itu gue setengah bule dah itu. Setengah bule, pokoknya udah setengah bule apa aja juga itu masuk sama Mike. Bule potan. Terus ada lagi nih Mike yang nanya Mike, kemungkinan ngambil college di mana? Terus jurusan apa? Pastinya gue di Amerika. Gue udah dapet offer beasiswa 2, cuman gue gak tahu kalau gue bisa ambil karena gue kan pengen belajar film. Gue pengen masuk kuliah film. Gue semoga aja gue dapet sekolah yang bakal kasih gue beasiswa di California yang gue bisa belajar film. Yang sekolah 2 ini mereka gak ada jurusan film gitu. Jadi lu bakal ngambil jurusan perfilman? Iya. Dan bakal ngelanjutin usaha, maksudnya kerjaan bokap, atau lu mau bikin sendiri yang baru gitu? Bikin sendiri lah. Nanti gue jadi artis gue sendiri. Namanya apa nih? Asik. Michael Production. Michael Studios. Asik. Asik. Oke, jadi Michael itu mau ngambil college yang jurusan perfilman di Amerika. Terus ini Mike, paling banyak ditanyain itu, gimana sih cara syuting biar konsisten? Nah itu Mike, banyak banget yang nanyain kayak gitu Mike. Cara konsisten tuh gimana? Gue tuh kalau syuting tuh gue pede banget. Gue kayak tiap kali gue tembak, gue tuh pasti yakin tuh masuk. Oke, jadi itu, awalnya tuh pede dulu ya? Lu pede? Pede. 2 tuh gue, kalau lu tahu gue shooting formnya tuh agak bagus gitu kan. Gue kan latihannya kayak gitu. Gue shooting formnya harus bagus gitu. Karena kalau menurut gue tuh kalau shooting formnya bagus tuh enak rilisnya. Terus gue kalau rilis bolanya agak tinggi. Biar bolanya masuknya kayak gini. Biar kayak gitu. Nggak kayak gini. Nggak nyambit gitu. Nggak nyambit ya. Kalau kata coach jangan nyambit. Iya, kayak gue tembaknya agak tinggi. Tapi yang paling penting tuh lu harus pede. Kayak lu kalau tembak tuh harus pede banget. Kayak, lu juga ngerti kan, lu tembak, kalau lu nggak pede pasti kagak kayak nggak masuk kan. Lu iseng-iseng tembak aja pasti nggak bakal gitu. Tapi kalau buat gue tuh emang gue suka syuting gitu kan, gue emang apa tuh, itu emang like secret weapon gue. Kayak makanya pas gue lawan Jatim tuh gue di box on 3 orang biar gue nggak dapet bola, biar nggak syuting. Karena mereka takut kalau gue syuting pasti masuk. Jadi kita tuh sebenarnya memiliki perbedaan, Mike. Kayak lu lebih memilih untuk syuting buat senjata lu, dan kalau gue lebih memilih untuk ngedrive. Karena gue nggak pede banget buat syuting. Gak tau kenapa gue nggak pede banget. Tapi kalau mau orang gede-gede kayak gimana pun, gue pede. Cuma kalau syuting, gue udah nggak pede sama sekali. Gue tuh pakai logika ya. Kalau gue gitu, kalau ada orang kasih gue spacing, kenapa gue nggak tembak aja? Ya kan, dia kan kasih gue spacing, ya udah mending gue tembak aja. Gue syuting presentasi syutingnya gue tuh bagus, ngapain gue nggak syuting aja? Kalau orangnya pasti jago, gue ngedrive lah. Orang-orang pada nanya kenapa gue nggak ngedrive, karena mereka kasih gue spacing. Lu harus ngerti gitu dong. Iya sih, tapi kan ada beberapa orang juga emang yang ngerasa, gue daripada gue syuting nggak masuk, lebih baik gue ngedrive, masih kemungkinan poinnya masih ada. Iya, tapi lo harus tahu, Fis, gue kan kalau main gue pasti ngedrive, gue suka ngedrive juga. Gue kan nggak shooter doang, gue kan suka ngedrive pull up, ngedrive attack the rim, ngedrive passing. Tapi karena pas ke jurnasnya kita tuh, point guard-nya banyak, ya makanya gue main shooter, jadi shooter aja. Tapi ya gue mainnya bagus. Small man-nya banyak banget sih. Iya, kayak kita mainnya bagus, cuman kayak finalnya udahlah, Jatim lebih semangat aja lah pas lawan kita. Oke. Terus itu ini Mike, kayak apa? Masih tentang shooter. Top 3 best shooter Indonesian basketball player. Boleh profesional, boleh yang masih high school. Di luar lu ya. Gue tadi pertama mau gue. Kan tadi kan udah pembahasan tentang shooting konsisten tentang lo. Nah, sekarang di luar lu deh. Siapa? Oke. Prastawa. Brandon Jawato. Ketiga siapa ya? Bokap gua, sumpah. Bokap lu, tapi kalau gue liat lagi pick up games emang nembaknya juga bagus sih, Mike. Terus smart play banget dah. Sumpah, Fis, bokap gue, kita adu syuting tuh bakal kompetitif banget, Fis. Tapi gue akuin, Mike, bokap lu tuh masih apa ya? Masih konsisten banget sama basket. Kayak waktu kita baru bangun tidur lagi makan, dia udah nembak-nembak sendirian. Kayak ya udahlah, emang
basket tuh kayak emang dia suka banget anjir. Ya iyalah dia emang dari kecil tuh suka cintanya sama basket, mana juga pastilah pas eranya Jordan pastilah orang-orang kayak gitu pasti cinta Iya. basket banget, weh. Terakhir deh Mike nih, pertanyaan terakhir. Oke. Apa ya kita pilih dulu nih yang bikin penutupnya lebih manis apa ya? Apa ya? Mana ya kita mau tanya lagi terakhir. Ini deh pertanyaan yang mungkin bikin lo bingung. Ini ada yang nanya ke gua nih. Mending Ananta Dandi atau gua? Dalam Nah, itu ya menurut lo aja dari mungkin ada perbedaan sisi permainannya, kalau dia kayak gini, kalau gua kayak gini, jelasin aja nggak apa-apa. apa ya? Kayak gue jujur aja sih gue gak bisa pilih karena tuh menurut gue tuh Dandi tuh lebih efektif buat scoring, tapi lu jauh lebih efektif buat passing. Kayak Ya, menurut gue tuh kalau gue punya lu berdua di tim gue tuh gue pasti enak banget pas ke Jurnas lu passing ke gue terus gue bisa tembak gue masuk. Tapi kalau buat Dandi kalau gue gak bisa poin gue kasih dia pasti bisa poin gitu. oke. Gue gak bisa pilih, gue harus butuh lu berdua. Jadi lebih baik mendingan gua berdua ada di tim lu ya, biar lebih enak Iya. lu mainnya. Yoi. Makanya tahun depan nanti pas kita sislik lu ikut tim gue ya. Oke, oke. Dadah Mike, kalau gitu thank you ya buat waktunya. Thank you. Tetap sehat-sehat di rumah. Semangat Yoi. buat Kalau latihan-latihannya. buat viewers pengen tahu ini lagi jam bentar ya. Jam Jam berapa ya, Fis? 1.52. Jam 1.52 pagi, udah mau jam 2. Kita lagi interview. Karena tadi Michael nungguin gue download Zoom-nya. Terus Zoom-nya berapa lama tuh? 10 jam downloadnya. 10 jam. Udah, Oke. makasih Oh Fis iya, untuk interview gue. Udah lu kan juga ngobrol katanya bareng mau gue. ngeluarin brand kan, Mike? Yoi. Oh iya, nanti gue pengen kasih tahu kalian, gue tuh lagi pengen launching brand gitu karena pas gue di Amerika tuh gue merasa tuh banyak orang-orang tuh di sana kayak pakai pakai baju-baju yang sangat motivational, yang sangat kayak apparelnya tuh bagus-bagus buat jalan buat gitu. Nah, Oke. misi gue tuh pengen kasih influence American culture kepada orang-orang di Indonesia gitu, karena kan menurut gue emang gue tuh orang ya, I mean I'm an American and like gue kan kayak itu kayak apa tuh, gue kayak pengen orang-orang tahu aja kayak gimana Oh tuh ya. orang Amerika tuh dress up-nya kayak gimana. Gue pengen orang-orang ke influence cara orang pakai kayak culture-nya mereka gitu kepada baju, you know. Kayak I want them to be more influenced. I want them to be influenced towards to the clothes they wear gitu-gitu. Kalau boleh tahu namanya apa itu, Mike? Biar nanti orang-orang juga pada ngecek. Nama brand gue tuh namanya Keeping Score. Nah, kalau kalian pengen tahu artinya apa tuh, hidup itu kayak pertandingan. So, we gotta keep score on what's the important things with our life. Asik. Ya, thank you, Mike. Yaudah. Selamat istirahat. Thank you, Fitz. Bye. Bye-bye.